Betul-betul teman-teman. Oke. Oke. Semoga terhibur ya teman-teman walaupun hidup kita terlalu bercanda ya. Semoga eh, game tadi menjadi eh, apa namanya sebagai bukan negara lagi tapi Islam gitu ya. KKMV ini ya, ntar dulu deh ya, nunggu yang lain dulu. Antrian banyak banget di belakang tuh. Oke, nah teman-teman, makasih Kak Maya sudah diingatkan. Ih, perhatian sekali. Oke, nah teman-teman, untuk selanjutnya nih ya, ini sesuatu yang kayak, aduh, agak-agak, agak-agak lain, tapi nggak lain juga ya. Tapi sangat memukau gitu ya materinya, karena materi selanjutnya itu adalah eh, memilah pasangan. Salah. Memilah pasangan. Aduh, maaf keselak kakak. Aduh, keselaknya pasangan gimana dong? Oke, nggak jadi. Oke, silakan Kak Siti Ramadhani udah hadir bersama kami di sini. Silakan. Halo Kak Siti, apakah sudah mendengar suara imut saya? Halo semuanya, suara aku juga ya. Jelas, jelas. Oh, Coba iya. lagi Kak. Maaf kalau ada noise ya. Oke, oke, aman Kak Siti. Oke. Oke. Sebelumnya makasih Kak Ezi untuk kesempatannya pada malam hari ini. Aku mau semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Kak. wabarakatuh, Kak Siti. Salam Kak Siti. Iya. Sebelumnya kenalin, nama aku Siti Ramadhani, teman-teman bisa panggil Kak Siti. Nanti di saat Napraba, kita akan ketemu teman-teman, aku dan teman aku, Kauti, nanti akan memandu terkait dunia percintaan. Eh, Kemudian aku dari angkatan Januari 2024, angkatan Cekoslowakia, dan di sendiri aku aktif di kepengurusan di bidang bendahara. Tadi sempat di bendahara umum. Nah, sebelum masuk ke materinya, materinya Kak Uti, aku mau share nih teman-teman terkait Suaranya pemilahan sampah ini. jelas nggak teman-teman? Kedengeran nggak? Maaf ya. Jelas. Kedengeran nggak, Kak? Suaranya jelas Nggak nggak? terlalu Kak, nggak terlalu katanya. Oke, sorry ya. Maaf ya. Coba, Kalau nah, kalau coba lagi Kak. kalau ini sekarang sekarang Pecah suaranya katanya. suaranya pecah ya? Gimana? Oh, beta sih Kak. Coba lagi Kak. Better ya? Coba lagi Kak. Kalau Semakin sekarang, mendekat, semakin menjauh. oke. Nih. Jelas belum? Nah, udah Kak, aman Kak. Oh, Ulangi lagi Kak dari awal. oke. Waduh. Ngerjain banget ya. Tadi dari mana? Kak Siti dari mana Kak Siti tadi? Oke. Aku dari angkatan Januari 2024, angkatan Abbasiyah. Dan aku juga di sendiri aku pengurus di bidang bendahara umum. Tadi Oh, sempat pengurus bidang bendahara umum. sempat di mention sih sama Kak Rizky ya. Nah, di sini aku cuma mau share aja teman-teman, pemilahan sampai berapa kali kita melakukan ini di PPAB itu sudah existing dari 2023 gitu, dari angkatan KUT ya. Nanti materi teknisnya mereka bakal sama KUT ya gitu. Jadi aku mengajak teman-teman untuk mari sama-sama kita sukseskan lah pemilahan sampah di hari-hari itu kayak Kak. Ya, Nanti materinya ke Kauti ya, kembaliin ke Eka. Terima kasih teman-teman. oke, thank you Kak Siti untuk perkenalannya. Dari teman-teman, Kak Siti ini dari angkatan Abbasiyah tahun 2023 ya Kak ya. Nah,
Jadi ini kakak kelas kita nih, kakak kelas aku nih, ya, masya Allah. Bala, bala, bala. Oke, udah hari. Oke, nah, Kak Siti, nanti Kak Siti yang akan juga satu lagi gestar kita. Aduh. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang sering banget diremehin, tapi bukan rengginang ya, karena rengginang itu hanya ada di Lebaran ya, karena di biasa gitu jarang ada. Oke. Tapi justru paling berpengaruh ke lingkungan yaitu soal gimana cara kita nyampah dengan benar selama PPAB di hari H nanti dan di hari kehidupan kita selanjutnya. Nah, jangan salah, buang sampah itu bukan cuma soal buang dan beres. Kalau salah buang, justru bisa bikin masalah baru gitu ya. Nah, sesi ini bakal bantu kita semua jadi eh, zero clueless, alias nggak ada yang lagi yang bingung soal cara memilah sampah yang benar. Kita bakal belajar bareng step by step dari apa jenis sampahnya, cara milahnya, karena nggak cuma pasangan aja yang dipilih, tapi sampah juga harus dipilih ya. Nah, habis itu sampai habis dipilih sampahnya bakal dibawa kemana nih sebenarnya? Nggak cuma hubungan kita aja yang dibawa kemana. Oke, tapi juga sampah yang harus dibawa kemana ya kan? Langsung aja kita sambut Kak Uti yang bakal jadi guide kita. Bingung cuma nyampah tapi nggak nyesain. Silakan Kak Uti. Ya, ini mah kakak gue lagi nih. Kakak lagi, kakak lagi. Silakan kasih Kak Uti. Suara aku kedengeran nggak ya, Kak Eka? Kak Kedengeran Eji, ya? Kak. Kak Eji, Kak. Ya, ya. Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, Kak. Silakan Kak. Kak Uti. Kak Uti, dari mana nih Kak Uti? Ntar aku masuk lagi. Biar lebih enak. Oke, share screen dulu boleh Kakak. Ya, nampak kan ya? Udah, udah. Udah ya? Oke. Ya, Kak. Ya, makasih banyak. Egi, kenalin aku teman dari Alhambra. Aku angkatan Alhambra tahun 2023. Masuk di bulan Januari 2023. Sebetulnya di sini mungkin biar nggak terlalu berat ya. Jadikan ini sebagai apa ya? Misi buat kita menuju apa ya? Hal yang lebih baik lagi itu. Karena ini sebenarnya bisa dibilang misi akhirat. Nanti aku akan jelasin pas di akhir ya. Oke, nah, terima kasih teman-teman buat kehadirannya hari ini. Jadi sebetulnya betul kata Kak Siti tadi kalau program ini sebenarnya udah existing semenjak 2023 pas angkatan aku. Kalau aku masih masuk kan ya, soalnya di sini agak noisy. Masih Kak, masih Kak. Oke, Aman. oke. Jadi karena program ini udah existing dari tahun 2023, kita konsisten ngelakuin setiap semester. eh, Berharap terus sustain gitu programnya supaya nanti nggak bingung teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar mungkin ya gimana cara milahnya. Terus nanti apakah pendanggulangannya itu akan seperti apa? Mungkin sebagian sudah familiar, tapi di sini kalau misalnya ada yang belum familiar, aku bisa jelasin dari awalnya. Ini kok belum ganti ya? Sebentar. Oke. Oke, sebenarnya kan kalau dalam sehari aja kita bisa lihat ya, kita konsumsi itu banyak banget. Misalnya dari pagi kita makan apa? Sarapan, bubur misalnya. Ada styrofoamnya, terus ada alat makannya, apalagi alat makannya sekali pakai, terus belum minumnya, terus belum kemasan plastiknya, sambel, ya nggak sih? Belum kalau misalnya kita jajan, wafer segala macam. Mohon maaf nih ada brandnya, tapi di sini bukan sponsor. Ini cuma contoh aja. Terus habis itu siangnya kita beli cimol gitu ya. Biasa gitu ya. Terus nggak lupa buat kopi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya konsumsi kita per hari itu kalau kita pikir-pikir banyak juga ya gitu. Nah, inilah yang jadi bisa dibilang kayak lingkaran setan gitu. Karena per orang aja kalau sesuai datanya itu kita ngasilin sampah itu 0,8 kilo. Terus kita nggak sadar kan eh, hari ini ngebuang, lupa diulangin lagi gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau kita total aja ya, dari seluruh manusia di Indonesia aja, kita udah ngasilin berapa banyak tuh kalau dari datanya itu aku pernah baca dalam satu hari,
itu ada sekitar satu Candi Borobudur itu sampai yang udah dihasilkan sama kita gitu se-Indonesia gitu. Nah, waktu pas tahun 2023, pas PPAB 2023, pas program kita pertama kali jalan, itu jumlahnya ada 120 orang. Alias makanan box dan berbagai cemilan itu ya semuanya masuk ke dalam kategori ini ya. Waktu itu kita sampai nilai itu kira-kira 16 karung gitu teman-teman. Ini mungkin karungnya kita fotonya nggak semua karena kita baru foto pas sesi pertama, tapi kira-kira kurang lebih karungnya itu ada 16 gitu ya kurang lebih. Jadi dalam satu event PPAB aja udah banyak banget kan, kebayangkan 120 orang segini. Bayangin kalau misalnya kita cuma buang di asal tempat aja, kita nggak tahu larinya kemana gitu. Mungkin teman-teman di sini pasti udah familiar ya dengan peribahasa kayak buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita refleksikan ke zaman sekarang, itu sebenarnya udah nggak relevan banget. Kenapa? Karena kalau kita buang ke tempat sampah doang, oke, itu udah bagus buang ke tempat sampah gitu, nggak berserakan lagi, nggak buang ke sembarang tempat. Tapi itu belum selesai masalahnya. Kita nggak tahu kan, ada yang ke sungai, terus ada juga ke kali, ada juga yang ke laut, terus ke TPA juga. Bahkan sebenarnya yang lari ke TPA pun nggak semuanya bisa beres di situ gitu. Kalau dari datanya sendiri, TPA itu tuh bukan gimana ya bilangnya, kita nggak bisa ngandelin dia gitu istilahnya. Karena faktanya mereka itu cuma bisa ngelola sekitar 7% yang berhasil didaur ulang, sedangkan sisanya udah jadi gas metana dan yang lainnya. Jadi benar-benar merusak separah itu gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita yakin sampah kita akan lari ke TPA, belum tentu sampah kita tuh masuk ke yang didaur ulang gitu. Walaupun di TPA itu sudah ada mesin daur ulangnya. Bentar ya agak kayaknya. Oke. Bayangin deh kalau misalnya uh, kita konsumsi, sebentar ini agak tutup sorry ya teman-teman. Plastik yang kita buang hari ini itu sebenarnya baru terurai pas kita udah punya cicit. Jadi selama itu loh teman-teman bayangin deh. Belum lagi per kategori itu sebenarnya eh, banyak banget dan beda-beda banget durasi untuk dia terdegradasinya. Misalnya kalau kertas butuh 2 sampai 5 bulan. Terus kulit jeruk kalau misalnya kita nggak langsung dikompos itu bisa 6 bulan. Terus rokok lebih panjang lagi 10 sampai 12 tahun. Terus gimana dengan styrofoam? Dia tuh nggak bisa hancur gitu. Jadi sebenarnya setiap kategori ini itu punya durasi terurai yang sangat beda-beda. Jadi kita kita minum dari botol gitu ya, botol minum, tapi dosa jariahnya tuh sampai 500 tahun gitu. Bayangin itu seberapa gede dosa jariahnya gitu loh. Nah, contohnya ini nih. Jadi ada yang nemuin sampah Indomie. Terus karena plastik Indomie ini bisa terurainya dalam waktu 20 tahun, itu ketika kita makan Indomie sekarang, terus ketika kita udah lulus, udah nikah, udah punya anak, sementara sampah plastik Indomie itu masih ada di antah berantah sampai 20 tahun, bayangin deh. Sedangkan selama ini kita udah berapa banyak makan Indomie. Bang, Indomie aja deh gitu ya, yang dibayangin karena sebenarnya masyarakat Indonesia kan banyak yang konsumsi Indomie ya. Ini itu aja udah sudah sangat lama sekali gitu, 20 tahun terurainya. Gara-gara bungkus Indomie tadi dibiarin traveling, akhirnya dia nyangkut ke laut, terus ke sungai, ke kali, kemana kita nggak tahu gitu. Terus akhirnya ikannya ditangkap karena misalnya larinya ke laut, ikannya kita makan, terus habis itu terhidang di piring kita. Ya udah akhirnya kita sama aja kayak makan plastik lagi gitu. Jadi memang siklusnya itu seperti itu. Padahal sebenarnya dalam Islam itu sudah ada anjurannya untuk tidak merusak bumi kan. Walaupun tidak spesifik di Al-Quran dibilang eh, harus daur ulang, harus memilah, memang nggak ada konteksnya kayak gitu. Tapi kan dengan kita tahu mereka larinya kemana, terus akhirnya ngerusak, itu sama aja dengan ngerusak bumi juga. Padahal Allah sendiri nggak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi.
Nah, di PPAB ini tuh kita berusaha buat eh, sebagai apa ya? Sebagai em, orang yang kita lagi belajar agama ya. Padahal kan sebenarnya di sini kan di PPAB ini kita belajar untuk mendalami agama. Yang mana kalau misalnya Allah bilang begini, kita sebaiknya juga harus lakuin apa yang Allah bilang kan. Nah, dengan mulai di PPAB ini, kita berharap bisa bareng-bareng lakuin ini supaya ini tuh bisa jadi kebiasaan baik yang bisa tumbuh gede banget gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak jadi agen yang seperti itu, yang merusak gitu? Caranya gimana? Sebenarnya tuh mudah banget. Jadi pas nanti di PPAB, kita bismillah aja mulai dari PPAB dulu. Kalau misalnya banyak yang belum familiar atau yang belum mulai, kita bareng-bareng lakuin. Jadi nanti di PPAB kita usahakan supaya habisin makanan. Karena Rasul sendiri kan juga ngajarin kan supaya nggak berlebihan gitu. Terus gimana kalau misalnya aku makannya nggak habis gitu karena kebanyakan bisa bawa tempat makan aja gitu. Jadi bisa dibawa pulang makanannya supaya nggak mubazir. Karena dengan kita mungkin kita nggak sadar ya kalau kita eh nyisain makanan buat dibawa pulang supaya makanan itu nggak buang itu sebenarnya adalah bentuk amal soleh kita sebenarnya bisa dibilang seperti itu gitu. Karena kita nggak jadi nggak mubazir kan. Terus caranya gimana lagi? Kalau misalnya nggak bawa tempat makan, tapi usahakan teman-teman bawa ya gitu. Kalau misalnya dirasa ada sebagainya yang bisa makan gitu, sebisa mungkin sebelum makan kita takar dulu. Kira-kira kalau misalnya segini aku nggak habis, dipisahin dulu aja. Terus nanti bisa ditawarin ke teman sebelahnya. Mau nggak? Misalnya aku nggak suka tempe gitu ya. Tempenya bisa dibagi aja ke teman yang lain sebelahnya supaya dalam satu makanan itu benar-benar bisa habis gitu. Karena ini adalah ikhtiar kita kan sebenarnya buat tidak mubazir dan nggak kebuang makanannya gitu. Terus gimana lagi supaya kita nggak ngerusak gitu. Caranya buat tumbler. Aku yakin di sini pasti udah banyak banget yang sudah punya habit bawa tumbler ya. Jadi sebisa mungkin nanti pas PPAB kita bareng-bareng bawa juga ya, karena nanti ada tempat refillnya juga. Nah nanti ketika teman-teman udah habis makan, teman-teman bisa buka eh, kardus bekas makanan boxnya. Supaya kalau misalnya nanti kita pilah, dia nggak makan tempat gitu teman-teman. Karena dengan kita ngelipet, itu sama aja kita bantuin si petugasnya buat lebih efektif kerjanya. Karena nggak buang waktu buat lagi. Supaya lebih efektif juga. Nah, dari hasil milah tadi, teman-teman pikirkan, ini kita milah doang, nanti kalau misalnya ujungnya ke TPA lagi, atau pasti kemasan yang kecil-kecil, terus kalau misalnya perangkap dan kardus dan yang lain sebagainya nanti bisa dilihat aja di gambar. Nah, di sini armada kemasan ini bakal ngapainin sampah kita gitu. Mereka bakal daur ulang, jadi sesimpel kayak plastik kemasanmu yang nanti kita akan setor, mereka akan jadiin itu rawa material lagi yang nanti akan berubah jadi barang yang baru lagi gitu. Jadi benar-benar tidak sesia-sia itu gitu. Jadi mereka bisa dibilang amanah gitu teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen juga buat recycling, maksudnya kayak nyetor ke bank sampah. Sebenarnya banyak banget recycling center yang ada di Jakarta, bahkan Jabodetabek. Kayak contohnya Waste for Change, terus juga Recosystem, dan masih banyak lagi. Sebenarnya teman-teman bisa cari juga di Google Maps, nanti keywordnya itu bank sampah, dia akan muncul. Tapi kalau untuk di PPAB ini, karena kita udah kerja sama-sama pada kemasan, jadi semua sampah kita itu akan ulang sama mereka gitu. Akan jadi barang yang baru lagi gitu. Dariku sebenarnya cukup itu aja sih. Mungkin lebih ke pesan terakhir. Jadi karena ini adalah salah satu apa ya misi kita buat nggak merusak, ini tuh bisa dibilang sebagai amal soleh kan ya. Jadi kalau seandainya yang kita lakukan itu mudah terus,
terus gimana, lalu gimana mau solusinya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita masih ngerasa kayaknya ini berat banget deh, justru itu tantangannya supaya supaya Allah tuh bisa melihat. Karena kan gini, kalau misalnya effortnya itu lebih besar, pasti kan Allah lebih senang, ya nggak? Dan pahalanya tentu insya Allah lebih besar juga gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah berhasil nyelesain hal yang sulit, pasti ini akan jadi sangat-sangat berharga amal solihnya di mata Allah gitu. Dan pasti Rasul juga bakal senang juga sama kita karena kita udah sebisa itu buat menyelesaikan tantangan ini gitu. Jadi kita mulai dari sini bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada yang di faselnya juga ya di grup masing-masing. Dariku sebenarnya cukup itu ya. Takutnya teman-teman juga udah ngantuk. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke KEJ ya. Jadi aku akan kirim juga slide-nya ke grup WA. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Uti udah sharing ke kita ya dalam misi nyampah tapi nggak nyusahin ya. Semoga setelah ini kita nggak cuma sadar tapi juga benar-benar praktek soal memilah sampah yang benar ya. Bukan karena tadi ya nggak harus cari calon yang benar tapi juga cari dan memilah sampah yang benar gitu. Ingat ya, perubahan besar dimulai dari hal kecil diri dari satu sampah yang kita buang dengan benar tadi ya. Dan makanya yuk teman-teman kita nih sama-sama jadi bagian dari gerakan kecil yang berdampak besar buat lingkungan sekitar kita gitu. Nah, dan jadikan ya pengennya sih pengen jadi eco green ya, eco green masjid eco green gitu. Karena kan masjid juga kan tempat ibadah ya teman-teman. Jadi pastinya sangat Allah tuh sangat suka dengan kebersihan karena di dalam hadis dikatakan bahwa an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman gitu ya. Oke, thank you Kak Uti atas paparannya Kak. Oke, mungkin gitu ya. Oke, silakan teman-teman untuk uh, kita sama-sama dokumentasi yuk. Kiranya boleh. Halo, ada Zikri, ada Laras, oke. Ada ada Nanda, ada bukan Teguh, ada Azka lagi, kemudian ada Lutfi. Ayo lanjut, ada Ima. Oke, ayo teman-teman silakan yang belum open kamera silakan open kamera dulu kita foto dulu yuk. Ini ke Azka, kemudian Diwantoro. Oke, ada lagi teman-teman, ada Jiantika. Yuk, open kameranya yuk. Oke, dikasih waktu nih teman-teman buat persiapin ya kerudungnya pletot-pletot atau rambutnya kasat kusut gitu ya, bisa disijirin dulu. Oke, sebelum kita foto. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau open kamera? Silakan. Ini lucu banget, Laras bawa kucing. Hehehe. Jantika ini kenapa bersinar sekali ya? Mukanya jadi. Nah, gitu dong. Oke. Nah, gitu. Oke, ada lagi mana nih? Oke, udah cukup? Oke, kakak co-host, apakah sudah siap kakak co-host? Co-host atau siapa nih yang mau motoin? Aku. Udah siap Kak Mida atau Kak Ya. siapa nih yang motoin? Oke, siap. Oh ya, Aku oke. hitung ya. Oke, Satu, dihitung dua, teman-teman. 1, 2, 3. Oke.
Jangan kayak foto KTP dong. Ayo dong, gayanya mana gayanya? Yuk lanjut. Gayanya. Lihat ya. Jangan kaku, Mas. Ayo, satu. Oke. Ayo, Kak, satu. Satu, dua, tiga. Oke. Kamida, cukup. Cukup. Biar biar Abdul tuh 3 kali lebih utama ya. Satu lagi Kak. Oke, gaya gaya habis dapat rezeki nongkrong. Boleh, boleh. Ayo, satu. Artinya request boleh lah. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Juga teman-teman udah coba sama-sama di sini bersama kita dan makasih Kak Siti dan Kak Uti ya yang udah ngasih materi imagingnya tadi ya. Oke, Kak Siti ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, Kak, paling aku mau reminder aja ya. Jangan lupa bawa Oke, pakai botol satu botol minum. jangan lupa apa Kak? Bawa lunchbox sama tumbler. Oh, lunchbox sama tumbler. Oke, siap. Kasih itu aku mau nanya dong, tumblernya yang ada isinya apa yang kosong ya? Bebas, mau diisi boleh, kosong boleh. Panitia nyediain itu kan. Ini Ada Kak, ada Gak? Nah, kalau tumbler movement itu kita beli Kak. Oh iya, kalau punya tumbler, beli tumbler movement aja. Wah, itu bagus. Tolong Kak infonya, betul. tumbler movementnya ada. Ada Ayo, dong. ayo Nanti dibeli. kalau teman-teman masih buka nggak ya? Kalau teman-teman mau ini mau beli tumbler ala-ala PPAB Movement, nanti bisa hubungi Karo sama ya. Dari aku yang Bukan. selaku moderator malam ini yang agak agak banyak kayak live IG Shopee katanya ya. Boleh banget teman-teman karena ketemu teman-teman adalah hal yang berharga buat aku. Jadi kita harus semangat ketemu teman-temannya. Dan teman-teman jangan lupa nanti ketika ketemu yang secara offline bisa teman-teman langsung sapa aja atau kalau ketemu aku boleh sapa aja nggak usah malu-malu ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat istirahat dan selamat berjuang kembali untuk kehidupan selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih Kak Diwantoro dan teman-teman Kak siapa ya? Apa ya, ya Kak Ati, Kak Teguh, Kak Amanda dan teman-teman lainnya yang belum bisa aku sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah bersamai 1 jam terusnya ya, 2 jam terusnya bersama kami semua. Saya Egi selaku MC hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Salam. wabarakatuh. Terima Sampai kasih, ketemu Kak. di Maparaba depan. Jangan lupa datang ya teman-teman. Terima kasih. Ya, bye-bye.